saya Nabila Salfoziaska dari kelas 1D PIAUD dengan NIM 12321000124. Di sini saya akan membuat video menceritakan tentang kisah persebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang sudah dilakukan oleh 9 tokoh yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Untuk memenuhi tugas mata kuliah SPI dengan dosen pengampu Dr. Syamia SPDI MAG. Era dakwahnya Wali Songo ini dipercaya membuat masyarakat yang dulunya menganut kepercayaan Hindu, Buddha secara perlahan-lahan menjadi menganut agama Islam. Yang membuat kisah Wali Songo ini menarik sekali adalah para wali ini berdakwah dengan cara mengkombinasikan ajaran Islam dengan kebudayaan masyarakat lokal. Mereka membaurkan diri dengan masyarakat terlebih dahulu, dan setelah masyarakat ini merasa nyaman sama mereka, barulah mereka mengajarkan ajaran Islam tanpa paksaan sama sekali. Sebelum masuk ke inti ceritanya, saya menjelasin dulu tentang pengertian Wali Songo. Wali Songo itu berasal dari dua kata, wali dan songo. Wali ini berasal dari orang yang ditugaskan, sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Dengan demikian, Wali Songo ini artinya 9 tokoh penting atau 9 ulama yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kisah munculnya Wali Songo di Nusantara bermula ketika para pedagang Islam dari berbagai belahan dunia singgah ke pesisir Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, para pedagang-pedagang dari belahan dunia tidak hanya melakukan aktivitas jual beli saja, tapi mereka juga mengenalkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Mereka baru mengenal Islam dari luarnya saja, belum sampai tahap berdakwah secara mendalam. Karena para penduduk Pulau Jawa pada masa itu masih menganut ajaran agama Hindu dan juga agama Buddha. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada abad ke-14, barulah rombongan ulama yang datang dari berbagai dunia, ada dari Turki, Persia, Arab, dan juga Palestina. Sesampainya di Jawa, mereka melakukan dakwah untuk menguatkan ajaran Islam yang memang sudah sekilas dikenal oleh penduduk. Kehadiran rombongan ulama itulah yang nantinya menjadi cikal bakal dari Wali Songo. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya ulama yang mendakwah Islam pada masa itu tidak cuma 9 wali, melainkan ada banyak sekali wali-wali lain yang juga mendakwah Islam di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari sekian banyaknya wali-wali, tadi beberapa di antaranya yang memiliki fokus untuk berdakwah di wilayah Jawa, dan mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Wali Songo. Jadi, Wali Songo ini khusus di Pulau Jawa saja. Walaupun 9 wali ini merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari lintas generasi, jadi konsepnya ini sebenarnya mirip seperti para nabi, ketika dimana tidak semua nabi hidup di masa sama. Tapi meskipun tidak semua dari mereka ini hidup di periode yang bersamaan, ke-9 wali ini punya memiliki keterkaitan satu sama lain. Wali Songo menyebarkan ajaran Islam dengan beberapa cara, yaitu melalui pendidikan agama di pesantren, melalui kesenian, di mana Wali Songo membuat sebuah karya seni yang mempunyai nilai-nilai Islam. Dan berkat peranan penting tersebut, setiap Wali Songo diberi gelar Sunan, di mana gelar itu merupakan panggilan hormat yang setingkat dengan panggilan kepada seorang raja. Dan sebagai tokoh yang berhasil mengislamkan banyak orang, para wali tentunya mengalami banyak sekali tantangan yang berbeda-beda. Seperti yang saya bilang, Wali Songo berfokus berdakwah di Pulau Jawa saja, tapi penyebaran berbeda-beda. 5 wali di Jawa Timur, 3 wali di Jawa Tengah, dan 1 wali di Jawa Barat. Tokoh Wali Songo pertama ini adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik, atau dikenal juga sebagai Maulana Malik Ibrahim, adalah Songo tertua. Diperkiraan bahwa Sunan Gresik merupakan keturunan dari wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan Wali Songo kedua. Ia memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Timur. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Surabaya sehingga kini masih menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Ketiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim adalah Wali Songo ketiga. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan melanjutkan karya ayahnya dalam menyebarkan Islam. Ia juga aktif membangun masjid dan memperkuat hubungan antara Islam dan kepercayaan lokal. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosyim adalah Wali Songo keempat. Ia merupakan adik kandung dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar agama Islam di daerah Lamongan dan memiliki banyak pengikut. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Sodik merupakan Wali Songo kelima.
Ia berdakwah aktif di wilayah Kudus, Jawa Tengah dan memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di wilayah tersebut. Sunan Kudus adalah